Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program kita Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 24 Agustus 2020 bersama Pastor Stefanus Chandra, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini tanggal 24 Agustus 2020 adalah mencari dan menemukan Allah. Mari kita buka permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk undangan suci-Mu pagi ini untuk bermenung mengenai panggilan hidup kami. Kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, perikopa yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai dengan 51. Mari kita bacakan bersama. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh kitab para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Tatkala merenungkan bacaan Injil hari ini, Bapak Ibu saudara-saudariku, saya teringat pengalaman pertama saya ke pedalaman Sulawesi Barat selepas studi di FTW pada akhir tahun 1998. Bapak Uskup saat itu menempatkan saya di paroki persiapan Santo Yusuf Pekerja Baras. Terus terang, ini nama yang sangat baru buat saya. Saya kemudian mencoba mencari informasi tentang tempat ini. Saya sangat bersyukur saat sementara mencari informasi, Parokus Baras saat itu muncul di Makassar dan dengan ceria mengatakan, "Gara-gara kau ini sampai saya harus datang menjemput kau." Saya bertanya saat itu kepada beliau, "Di manakah tempatnya itu, Pastor?" Beliau hanya menjawab singkat, "Nanti kau lihat." Jawaban yang menjengkelkan, tetapi sebenarnya tepat. Memang saya tidak punya gambaran sama sekali tentang tempat ini. Pada hari yang ditentukan, kami berangkat dengan bus. Tempatnya ternyata sangat jauh dan jalan yang dilalui sungguh-sungguh rusak berat. Kecepatan bis hanya 100 km per minggu. Kami harus melewati Mamuju. Mamuju kan kita tahu, maju mundur jurang. Memang jalan saat itu tidak seperti sekarang, sangat mulus. Saat itu sungguh menantang. Dan maju mundur salah sedikit saja, maka maut menanti. Kami tiba di pusat paroki setelah 2 hari perjalanan. Parokus bertanya saat itu, "Frater, kau tahu tidak kenapa tempat ini dinamakan Baras?" Saya diam. Beliau melanjutkan, "Karena itu singkatan. Baras itu baru rasa." Dalam hati memang benar, dan lekmu baru kau rasa.
Karena sepanjang perjalanan saya tidak tahu berapa kali saya harus ganti posisi duduk. Semua bagian pantat sudah dipakai untuk bertumpu, tetapi rasanya kok tidak sampai-sampai juga. Pantat jadi mati rasa. Itu hal yang paling saya ingat saat tiba adalah wajah pastor paroki itu setengahnya jadi coklat. Itu saya tidak sadar ternyata rambut saya, waktu itu masih ada rambutku sedikit, itu ternyata sudah berubah jadi coklat. Karena apa? Debu sepanjang jalan. Namun saya senang pada akhirnya kami tiba dengan selamat di tempat tujuan. Saya juga sangat terharu saat itu. Saya sadar pastor paroki harus berkorban untuk menjemput saya. Dia harus menghabiskan 4 hari. Momen ini merupakan salah satu momen perjalanan yang bagi saya sangat-sangat penting. Karena di sini saya pelajari dan saya belajar bagaimana sesungguhnya menjadi imam. Pastor paroki mengajarkan kepada saya kepedulian, semangat untuk berkorban, dan kemauan untuk melayani secara real dengan menjemput saya. Dan momen ini membuat saya makin matang dalam memutuskan untuk menjadi seorang imam yang melayani. Saya menyamakan diri saya dengan Nathanael atau Bartolomeus yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Dan Parokus Baras saat itu saya samakan dengan Filipus, sahabat Nathanael. Baik Filipus maupun Nathanael adalah pribadi-pribadi rohani yang mencari Allah dengan sepenuh hati. Mereka sering bertapa di bawah pohon ara hanya untuk mencari Allah dan petunjuknya. Filipus lebih dulu bertemu dengan Yesus dan dengan riang memberitahukannya kepada Bartolomeus. Filipus tidak berusaha menjelaskan Yesus, tetapi hanya membawa Bartolomeus dan membiarkan Bartolomeus mengalami Yesus secara pribadi. Filipus hanya menjemput Bartolomeus dan membawanya kepada Yesus. Dan persis perjumpaan pribadi dengan Yesus inilah yang membuat Bartolomeus memutuskan untuk menjadi murid Yesus yang setia hingga akhir hidupnya. Mengapa? Karena Yesus menunjukkan kerinduan dasaria yang ada dalam hati Bartolomeus. Ini dikatakan jelas oleh Yesus. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Yesus menyatakan bahwa ia tahu Bartolomeus telah dilihatnya dengan setia mencari Allah dan kehendaknya. Mau tahu apa yang dikehendaki Allah bagi dirinya. Yesus tahu kerinduan dasar Bartolomeus, yakni bersama dengan Allah. Keraguan Bartolomeus akan asal-usul Yesus dari Nazaret yang kolot tergantikan dengan keyakinan iman akan Yesus yang adalah Allah. Filipus yang tidak ditonjolkan betul juga harus dihitung sangat berjasa karena dialah yang membawa Bartolomeus kepada Yesus. Inilah persis saudara-saudariku yang saya alami. Parokus Baras saat itu berkorban menjemput saya ke Makassar, ke Baras. Tindakannya membuat saya menemukan nilai imamat yang sungguh agung, yakni melayani melalui pengorbanan. Bagi saya, inilah salah satu peregrinasi terbaik dalam hidup panggilan saya. Karena saya belajar secara langsung bagaimana seharusnya menjadi imam dan rekan bagi saudara seimamat. Bacaan Injil hari ini sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita beberapa kunci dan jalan menemukan Allah dalam pesiaran hidup kita. Nilai-nilai itu apa? 1. Seperti Bartolomeus, kita diajak agar tekun melaksanakan sebuah kegiatan rohani atau doa dalam pencarian akan Allah. Pertanyaannya, apakah kita memiliki doa pribadi atau devosi pribadi yang sungguh mengarahkan kita kepada Allah? Yang kedua, kita harus memilih dan memiliki
teman atau mentor seperti Filipus yang tidak berusaha menjelaskan Allah dengan berbagai indoktrinasi, rumus-rumus, tetapi berbagi informasi, melatih kita agar kita bisa berjumpa dan mengalami Allah secara langsung. Filipus sungguh bertindak sebagai rekan dan mentor yang sangat baik bagi Bartolomeus karena ia tahu beriman kepada Allah dalam Yesus bukan berasal dari pengetahuan, bukan berasal dari rumus-rumus tentang Allah, tetapi hal terpenting adalah mengalami perjumpaan dengan Allah dan dijamah oleh Yang Maha Kuasa. Dia melakukannya terhadap sahabatnya Bartolomeus. Kita juga dipanggil untuk menjadi mentor bagi sesama, bukan menjelaskan, bukan mengajarkan rumus, tetapi mengarahkan mereka untuk berjumpa dengan Allah secara pribadi. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk memiliki keterbukaan hati dan batin untuk disapa oleh Allah layaknya Bartolomeus. Karena ternyata Allah itu bisa hadir dalam sosok siapa saja yang tidak terduga. Sebagaimana Bartolomeus menjumpainya dalam Allah, dalam sosok Yesus dari Nazaret. Sebuah tempat yang dipandang kolot terbelakang saat itu. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, ingin memiliki pengalaman seperti Bartolomeus dan ditransformasi dengannya, 3 jalan ini bisa kita laksanakan dalam hidup kita. 1, kita sungguh-sungguh mencari Allah dalam doa dan dalam tindakan hidup. 2, memiliki teman yang adalah mentor dalam beriman. Dan yang ketiga, memiliki keterbukaan batin bagi sapaan-sapaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk sapaan-Mu pagi ini. Terima kasih untuk jalan-Mu yang Kau tunjukkan melalui Rasul-Mu Santo Bartolomeus. Semoga kami mampu melaksanakannya dalam hidup kami hari ini. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Chandra. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater dan segenap penghuni Angin Mamiri senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.